Perkenalkan, nama saya Arif Dika Rivaldi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Di sini terdapat dua soal, di mana soal tersebut yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2 sampai dengan A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, dan untuk soal kedua dia sama aja, cuman bedanya dia menggunakan algoritma Breadth First Search. Oke, langsung saja kita ke NetBeans. Jadi di sini karena codingannya cukup panjang ya, jadi saya percepat aja. Setelah codingannya selesai, nanti saya jelaskan per barisnya. Oke, langsung aja. Dari nilainya yang bagi dan prosesnya di negara ini sudah mulai oke masuk ke proses inisialisasi dan pengulangan sembilan yuk oke lalu kita masukkan lagi dalam daftar dua yang ini sudah masuk banyak lagi oke mudah-mudahan dari jadi yes. Oke tidak yang dapat fungsi ini sudah dia sudah ditemukan ini terus dengan dengan ini bukan oke lalu kita lagi nah jika dengan tadi ditemukan dan kamu sama dengan dari ulangan beri ini buat ulangan dimana dari logiknya dia mengambil dari dari dulu oke untuk tes terus lanjut ke PS oke lalu kita lagi sudah yang sama new tingkat oke lalu kita megang tadi yang video dengan oke kita buat ulangan yang lain karena jika tidak dengan ya belum oke lalu buat apa sih sembilan kali maka yang tadi oke kita buat ulangan berapa mana lagi dari sini dari maka dengan kuliah apa fisik ini untuk di fisiknya kita ulang lagi
Oke, eh, di sini untuk codingannya udah selesai saya buat. Di sini saya coba jelaskan. Kita mulai dari sini ya. Di sini jadi saya untuk DFS atau eh, depth first search. Di sini saya menggunakan array list. Jadi alasan saya menggunakan array list itu karena array list ini menurut saya dinamis ya. Jadi dalam satu indeks itu dia dapat menampung beberapa nilai. Jadi keperluan untuk eh, algoritma DFS ini menurut saya cocok jika digabungkan dengan array list. Dan kenapa di sini saya menggunakan 9 elemen sementara di sini yang diminta itu hanya 8 node. Jadi alasan saya buat 9 elemen itu agar lebih mudah sewaktu untuk memasukkan nilainya di sini. Jadi anggapannya graf 1 itu sama dengan node 1, lalu graf 2 sama dengan node 2. Jadi lebih mudah aja sih. Jadi yang saya pakai hanya indeks 1 sampai 8 saja. Jadi untuk indeks yang ke 0 tidak saya gunakan. Seandainya saya gunakan itu bakalan sedikit rumit, nggak sedikit rumit sih. Maksudnya agar banyak menggunakan rumus. Contoh seperti satu dikurang satu, nanti setiap grafnya dikurang satu dikurang satu. Jadi itu lumayan banyak ini ya, banyak apa ya? Ya, pokoknya seperti itu. Oke, eh, lalu setelah pembuatan array list di sini eh, saya ada buat sebuah variabel array namanya visit bertipe data boolean juga dengan 9 elemen, di mana kita juga hanya menggunakan elemen 1 sampai 8 saja. Jadi ini nanti variabel ini sebagai validasi bahwa menyatakan kalau node-node itu sudah dikunjungi, agar ketika node itu sudah dikunjungi dia tidak masuk ke dalam node itu lagi. Oke, lalu di sini ada saya buat variabel target cari, tipe datanya integer, nilainya 5. Dimana tujuan kita ini mencari nilai 5 ini menggunakan algoritma DFS dan BFS. Jadi tujuan kita ini mencari nilai 5. Jika sudah diketemukan, ya udah, terus selesai. Oke, terus saya buat variabel ketemu ini nanti sebagai validasi juga. Jadi kalau sudah ketemu dia langsung di return dan selesai. Oke ya. Langsung kita mulai dari main. Untuk pertama kali di sini kita lakukan inisialisasi terhadap array list, di mana graf ini sama dengan array list kan. Jadi kalau nggak kita inisialisasi untuk pertama kali ini nilainya dia nih 0 atau tidak bernilai sama sekali ya. Jadi ketika kita add dia itu akan error gitu. Jadi harus kita inisialisasikan terlebih dahulu, baru kita bisa memasukkan nilai-nilai ke dalam indeks-indeks yang ada pada graf ini. Oke, jadi di sini sudah kita masukkannya nilai-nilainya ya. Jadi graf dengan indeks 1 terdapat nilai 2 dan 3. Graf dengan indeks kedua terdapat nilai 4 dan 5. Jadi jika digambarkan dalam bentuk tree, dia itu tampilan seperti ini. Nah, ini.
Jadi ini graf ke satu terdapat nilai 2 dan 3. Di dalam graf indeks kedua terdapat nilai 4 dan 5. Di dalam indeks keempat, graf indeks keempat terdapat nilai 8 dan ini juga begitu, ini begitu. Oke, jadi di sini tujuan kita mencari nilai angka 5 ini menggunakan metode DFS untuk pertama kali. Di mana metode DFS itu dia itu melakukan pencariannya, dia fokus ke satu jalur dulu sampai tuntas. Baru setelah jalur itu selesai, baru dia kembali lagi ke sini. Pokoknya satu jalur ini udah tuntas, dia satu jalur ini udah selesai atau udah sampai ujung kali, baru dia kembali gitu. Jadi nanti cara kerjanya itu seperti ini: 1, 2, 4, 8. Karena dia ditemui, dia kembali ke sini kedua, lalu dia masuk ke 5. Karena yang nilai 5 sudah ditemui, maka dia selesai ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nilai-nilai di dalam graf ini ya sudah kita masukkan. Lalu di sini saya menampilkannya ya, yang target yang mau kita cari. Dan sini kita panggil fungsi DFS. Jadi fungsi inilah yang bekerja untuk fungsi ini yang bekerja untuk mendapatkan nilai 5 ini dengan metode satu jalur sampai dengan tuntas gitu, atau metodenya DFS lah ya. Oke, langsung saja. Jadi kita di sini menggunakan metode debugging biar kita tahu setiap output yang muncul atau nilai-nilai dari setiap variabel. Oke, untuk pertama kali di dalam graf terdapat indeks 1 terdapat dua jumlah data ya, atau count. Di dalam indeks 2 terdapat 2 count juga, ini sama. Di dalam indeks keempat terdapat 1 count ya, 1 data ya. Oke, lalu dia masuk ke DFS. Untuk pertama kali kita mulai di sini dari node ke 1. Oke, node ke 1 ketemu. Jadi ini adalah validasi. Jika dia sudah ketemu, dia langsung di return gitu. Tapi kan untuk saat ini ketemunya itu kita set untuk pertama kali false ya. Jadi ketemu ini nanti dia bernilai true ketika si node ini sudah bernilai 5, karena target yang kita cari itu sama dengan 5. Jika node sama dengan target yang cari, maka dia true dan langsung di return di sini nanti. Oke ya. Kita lanjut lagi. Di sini karena node ke 1 dia masih bernilai false, maka kondisinya dilewati. Lalu ini validasi juga sebagai penanda kalau node ini sudah dikunjungi. Ya, jadi dia tidak akan dikunjungi kembali lagi gitu. Ya, jadi untuk pertama node node 1 belum dikunjungi ya, berarti dia masih dilewati. Oke, maka di sini kita set langsung visit node true. Oke, berarti setelah ini visit dengan indeks 1 dia sudah dikunjungi ya. Ini penandanya kalau visit dengan indeks 1 sudah dikunjungi. Lalu di sini kita tampilkan outputnya. Kita lihat outputnya di sini, node A1 telah dikunjungi. 1 atau A1. Jadi di sini saya tambah IA ya. Saya manipulasi dari view-nya aja. Oke. Lalu di sini juga ada kondisi.
Dimana kondisi ini yang seperti tadi, jika target yang kita cari sudah kita temui, dia langsung ketemu true, ketemu sama dengan true, lalu di return. Ya sudah selesai berarti gitu. Tapi kan untuk saat ini node itu dia nilainya 1 ya. Berarti dia tidak terpenuhi kondisinya karena dia tidak sama dengan 5. Oke, maka dia dilompati. Oke, di sini jadi ini ada perulangan. Jadi intinya dari DFS atau depth first search itu ada di sini dan logiknya itu ada di sini. Oke ya. Di sini ada DFX next, di mana di sini kita melakukan aksi rekursi ya. Lalu di sini saya ada buat variabel next bertipe data integer, di mana nilai next ini adalah nilai yang terdapat pada graf dengan node ke-1. Saat ini graf node 1, graf dengan indeks ke-1 itu isiannya ada 2 dan 3. Oke ya. Berarti untuk saat ini next itu bernilai 2. Oke, kita lihat dulu graf dengan node 1, dia itu ada 2. Kita lihat isiannya apa aja. Oke, ini ya ada 2 dan 3. Dia mulai dari sini dulu, mulai dari 2. Jadi yang 3 ini nunggu gilirannya. Oke, lalu kita lanjut lagi. Di sini next sama dengan 2. Oke ya, berarti kita menuju ke node 2. Oke ya, jika digambarkan ini akarnya, yang ini dia ngantri dulu, baru kita lagi proses yang 2 ini. Oke, masuk, ketemu sama dengan false, lalu visit node dengan indeks 2, dia juga masih belum true, lalu di sini ditruekan, lalu kita tampilkan. Oke, jadi outputnya itu node A2 telah dikunjungi. Oke ya, terus 2 tidak sama dengan target yang kita cari, jadi dia dilewati. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke dalam perulangannya, di mana nilai next ini yaitu adalah nilai dari graf dengan indeks kedua, di mana indeks kedua itu terdapat nilai 4 dan 5. Jadi rekursi itu seperti itu. Jadi sebelum ini terselesaikan, perintah ini terselesaikan, maka perintah ini tidak akan dijalankan, belum dijalankan. Jadi tunggu dia selesai, nanti dia kembali, baru dia dijalankan kalau target yang kita cari tidak ketemu. Oke ya. Jadi nanti menurut saya jadi nanti sebenarnya target 3 ini tidak akan node 3 ini tidak akan dijalankan karena tujuan yang kita cari itu ada pada graf dengan indeks kedua ya, ada di sini. Sementara ini kan masih nunggu giliran untuk dijalankan ini. 1, 2, 4, 8, baru dia nanti kembali lagi 4, 2, baru 5, selesai, balik lagi ke 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, next. Untuk saat ini dia itu nilai next sama dengan graf dengan indeks kedua. Oke, berarti saat ini nextnya itu bernilai 4 ya. Oke, 4 ya benar. Lalu kita eksekusi 4 juga sama, kita tandai kalau dia itu sudah dikunjungi, lalu dia dilewatkan kondisi ini karena dia tidak sama dengan target yang kita cari.
Oke, baru dia lanjut lagi dalam indeks menuju ke indeks keempat. Berarti saat ini next berisi nilai 8. Oke, ini 8. Lalu lanjut lagi, apakah 8 itu yang kita cari? Tidak. Oke, karena dia sudah mentok di paling ujung, maka dia backtrack ya. Dia akan kembali ini, karena dia udah habis, dia akan kembali ke 4. Lalu di 4 juga sudah tidak ada subnya ya, karena subnya sudah dijalankan semua. Maksud saya ini juga sub-subnya gitu. Lalu dia backtrack lagi ke 2. Kedua, jadi saat ini dia di 2. Oke, baru untuk di 2 kan ini ada perintah yang belum dieksekusi ya, untuk jalur yang ini belum dimasuki, maka dia masuk ke jalur ini dulu. Jika ini yang dia cari, dia baru kembali ke sini. Tapi jika tidak ini yang kita cari, contoh kita mencari 6, maka dia kembali lagi ke 1, dia baru lanjut lagi ke 3, baru menuju ke 6 gitu. Ya, kita lihat 2, next 2 tadi kan di dalam 2, di dalam graf 2 dia terdapat nilai 4 dan 5, sedangkan 4 sudah kita eksekusi, yang 5 belum, berarti dia ini menyelesaikan yang 5 dulu. Oke. Oke, note. Oke. 5 telah dikunjungi. Apakah benar ini yang kita cari? 5 itu yang kita cari dan ternyata benar, maka dia akan masuk ke dalam kondisi ini, lalu dia memunculkan notif not A5 telah ditemukan dan ketemu sama dengan true, baru kita return. Oke ya, dan dia backtrack ini. Oke, lalu ketemu, masuk ke dalam validasi ini, lalu dia di return dan akan kembali ke sini. Oke, jadi ini untuk algoritma DFS. Lalu kita lanjut ke algoritma BFS, di mana cara bekerjanya ini berbeda dengan DFS, di mana kalau DFS itu dia menyelesaikan sampai ujung dari setiap node itu ya, sub-subnya ini paling ujung. Sedangkan DFS itu dia itu per level ya. Contoh ini anggapannya level 1, ini level 2, dan ini level 3, ini level 4. Jadi cara bekerjanya itu dia mulai dari 1, lalu ke 2, lalu ke 3, lalu ke 4, lalu ke 5, lalu ke 6, sini baru ke sini gitu. Jadi untuk metode ini saya menggunakan queue dan linked list ya, karena untuk hal ini menurut saya paling cocok sih ini ya, queue dan linked list. Dimana karena queue ini dia cara kerjanya itu LIFO, last in first out. Jadi yang pertama kali dimasukkan itu yang yang terakhir dimasukkan itu yang pertama kali dikeluarkan. Menurut saya cara itu cocok untuk diterapkan ke algoritma BFS ini. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita set ulang lagi visitnya itu, kita set ulang lagi, dan ketemunya juga kita set ulang lagi. Karena kalau nggak kita set ulang, dia langsung ini ya, dia langsung nggak dapet nilai, langsung selesai. Kita set ulang lagi, kita set ulang false lagi. Lalu di sini kita panggil fungsi BFS yang kita mulai dari node
ke satu. Oke, belum mantap. Sebentar. Oke, di sini saya punya variabel namanya Q ya. Dia ini linked list. Jadi cara kerjanya kita menggunakan metode Q, add, dan pull seperti itu. Jadi linked list ini untuk menampung datanya, sedangkan Q itu untuk cara sistem urutannya ya, sistem urutan untuk data itu. Oke, langsung kita masukkan pertama kali ke dalam linked list itu nilai node ke satu. Jadi saat ini linked list ada nilai 1 ya di dalam indeks 0. Lalu kita nyatakan kalau node 1 itu sudah kita kunjungi. Kita set di sini variabel visit dengan indeks ke 1 sama dengan true. Oke. Lalu di sini saya ada buat perulangan while di mana dia akan melakukan perulangan jika Q itu tidak sama dengan kosong. Selama Q itu tidak sama dengan kosong, dia akan melakukan perulangan sampai Q itu kosong, atau ya sampai Q itu kosong sih. Ya. Jadi semua logiknya ada di dalam while ini. Tapi intinya ada di for ini. Ya. Kita mulai. Oke, kita buat satu variabel namanya current mode bertipe data integer, di mana nilai current mode ini adalah dari Q yang dikeluarkan ya. Full itu berarti kan dikeluarkan ya. Kalau metode Q berarti nilai yang dikeluarkan. Oke, saat ini linked list tidak ada nilai yang sama sekali karena sudah dikeluarkan tadi, dan si current mode ini menampung nilai yang sudah dikeluarkan. Oke, baru dia memunculkan output node A1 telah dikunjungi. Oke. Lalu jika current mode sama dengan yang target kita cari, atau yang kita keluarkan tadi sama dengan yang target kita cari, dia masuk ke dalam return ini. Tapi karena itu bukan yang kita cari, dia dilewati aja. Oke, jadi ini adalah perulangan, dimana ini adalah inti dari logika si BFS ini ya. Dimana di sini ada variabel i bertipe data integer, dimana yang nilainya nanti itu sesuai dengan graf dengan indeks ke 1. Graf dengan indeks 1 nilainya itu ada 2 dan 3. Oke ya. Berarti untuk pertama kali i ini sama dengan 2. Oke. Jadi ada kondisi juga jika jika visit ini kan visit ini apa ya, boolean ya. Jika visit dengan indeks kedua tidak sama dengan true atau false, maka dia masuk ke dalam sini. Saat sini kan visit dengan indeks kedua kan tadi dia masih false ya. Jadi dia masuk ke dalam kondisi ini, dan visit dengan indeks kedua kita true kan agar menandakan kalau node itu sudah kita kunjungi. Oke, lalu kita masukkan dia itu ke dalam linked list, ke dalam q.add. Ya, berarti saat ini yang tadi linked listnya kosong ya,
atau Q-nya kosong tadi itu sekarang sudah ada nilainya. Oke, 2 karena udah kita add di sini. Oke ya. Terus kita lanjut lagi. Tadi kan di graf 1 terdapat nilai 2 dan 3. Yang 2 sudah kita eksekusi, lalu kita lanjut ke yang 3. Berarti saat ini I sama dengan 3. Jika visit 3 tidak sama dengan true, maka dia masuk ke dalam sini, dan visit dengan indeks ketiga sama dengan true, dan kita masukkan dia ke dalam linked list. Oke, jadi saat ini di linked list ada dua ya, ada nilai 2 dan 3. Oke, lalu dia lanjut lagi karena dia udah habis, dia lanjut ke while. Jadi kan while ini dia kondisinya jika Q itu tidak sama dengan kosong, dia akan tetap melakukan perulangan. Kan saat ini Q-nya itu sudah ada nilainya ya, variabel Q itu sudah ada nilainya, maka dia diulang lagi. Current mode Q pool, dia mengeluarkan yang paling atas, berarti yang dikeluarkan sama dia 2. Jadi saat ini yang menempati indeks ke 0 itu sama dengan 3 karena yang 2 sudah kita keluarkan ya. Oke. Terus dinyatakan itu sudah dikeluar dan sudah dikunjungi. Lalu outputnya ini node 2 telah dikunjungi. Lalu apakah yang node 2 itu adalah target yang kita cari? Tidak, maka dia dilewati. Lalu dia lanjut ke sini. Saat ini I sama dengan nilainya itu sama dengan yang ada pada graf dengan indeks kedua. Graf indeks kedua itu terdapat nilai 4 dan 5. Oke. Jadi ini apakah visit dengan indeks keempat tidak sama dengan true? Iya. Lalu dia ditruekan, lalu kita masukkan, lalu dia lanjut ke berapa? Kelima. Bukan. 4. Di dalam 2 ada terdapat 4 dan 5. Oke. Saat ini I sama dengan 5. Oke, lalu apakah 5 sama dengan true? Tidak. Lalu 5 kita masukkan ke linked list Q. Oke ya. Jadi saat ini linked list Q itu terdapat 3 indeks ya. Ada 0, 1, 2 yang isiannya itu 3, 4 dan 5. Oke. Terus selanjutnya dia lakukan while lagi karena masih ada Q, masih ada isinya. Lalu yang paling atas dikeluarkan, berarti sisa 4 dan 5. Lalu di sini dimunculkan output kalau si 3 sudah dikunjungi. Oke, lalu lanjut lagi, apakah 3 sama dengan target? Tidak, maka dia lanjut ke perulangannya lagi, di mana graf indeks ketiga di mana I sama dengan nilai yang ada pada indeks graf pada indeks ketiga. Oke, di indeks ketiga ada nilai 6 dan 7. Berarti dimulai dari 6 dulu. Apakah 6? Oke, berarti perlu di add ke dalam linked list. Saat ini linked list nilai 6 dimasukkan ke indeks kedua, lalu
7, 7 juga dimasukkan ke linked list. Oke, lalu dia di while lagi, 4 dikeluarkan. Oke, 4 dikeluarkan. Lalu karena graf 4 terdapat nilai 8, maka 8 dimasukkan juga ke dalam linked list. Lalu kondisi sudah terpenuhi, maka dia lanjut lagi ke while. Oke, jadi saat ini 5 sudah paling teratas ya. Maka setelah ini selesai, karena tujuan kita mencari 5 ini, dimana fungsi q dot dimana fungsi poll ini dia mengeluarkan nilai paling teratas. Oke. Oke, jadi 5 dikeluarkan. Oke, 5 telah dikunjungi. Notif, apakah yang dikeluarkan tadi itu sama dengan target yang kita cari? Iya. Oke, langsung dia memunculkan notif not A telah ditemukan, lalu di return dan oke, dan selesai. Seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu untuk DFS dan BFS. Jadi dari saya itu saja. Bila ada kekurangan saya menyampaikan atau mungkin ada salah saya menyampaikan, saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih.